Amang segala ya, opung yang kami kasihi. Puji Tuhan, bersama dengan kita juga Bapak James. Terima kasih Pak atas pelayanan indah. Saya tetap memohon Pak, sediakan waktu yang indah untuk melayani jemaat panjang ya. Walaupun Bapak Ketua, sahabat Bapak atau sudah menganggap adik, saya tetap meminta kepada Bapak untuk datang melayani. Puji Tuhan, bersama dengan kita juga adik kami ya, Saudara David yang ketiga boleh bersama dengan kita. Selamat datang ya. Apakah ada tamu-tamu di samping kita, umat-umat Tuhan? Tidak ada ya? Baik. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat sentosa. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan cerita anak-anak. Kita persiapkan anak-anak untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kepada Bapak Ibu yang masih muda, memiliki anak-anak, tujuan kita mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih kepada diakonis. Saya melihat diakon yang gagah, diakonis yang cantik, yang anggun, senantiasa melayani. Saya memohon kepada Tuhan supaya rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang istimewa dilimpahkan kepada diakon dan diakonis. Oleh sebab mereka ini umat-umat yang mendukung pekerjaan Tuhan ya. Apabila ada hambatan, halangan kepada pendeta atau ketua jemaat, diakon dan diakonis siap untuk melayani umat-umat Tuhan. Sahabat ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tentunya kita sudah memahami cerita firman Tuhan ini ya. Judulnya saya buat, suara ayam berkokok itu penting bagi umat-umat Tuhan. Ketika saya mempelajari cerita ini, mengapa Yesus memperingatkan Petrus ya? Sebelum ayam berkokok berapa kali? Berapa Pak? 2 kali. 3 kalinya apa? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Umat-umat Tuhan, ini nasihat yang amat penting ya. Ini sudah nasihat yang amat penting dari Tuhan Yesus ya. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Markus 14 ayat 26 sampai 31. Judul perikopnya ayat bersautan kita ini, Petrus akan menyangkal Yesus. Bayangkan, ini rencana Opah Eka. Rencananya Petrus mau menyangkal Yesus. Bayangkan, Allah kita, Tuhan Yesus kita sudah mengetahui rencana yang tidak mulia dimiliki oleh hambanya Petrus. Umat-umat Tuhan, Petrus akan menyangkal Yesus. Jika saya mengajukan pertanyaan kepada kita semua, siapa yang memiliki rencana ingin menyangkal Yesus? Tentunya tidak kita jawab ya. Tetapi umat-umat Tuhan, kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus mencintai perbaktian ya. Tadi Omah yang saya kasihi, Omah Yakobus, memberitahukan waktu ibadah kita dimulai jam 9 pagi ya. Jangan semena-mena kita datang jam setengah 12, datang jam 10 atau tidak datang ya. Kita harus tentukan waktu kita kepada Tuhan ya. Bayangkan umat-umat Tuhan, Petrus sudah memiliki rencana yang tidak mulia, mau menyangkal Yesus ya. Sebelum Petrus, boleh dilanjutkan Abang Yogi ya. Sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya,
kita mengetahui umat-umat Tuhan bahwa kematian Yesus di kayu salib sudah amat dekat. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib sudah amat dekat. Maka Yesus melakukan tindakan-tindakan yang mulia. Ya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Umat-umat Tuhan yang menyertai kehidupan, ya tetap yang menyertai kehidupan Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Ya, Yohanes dan Petrus. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes tertidur di dadanya Tuhan Yesus. Bayangkan, ketika kita mempelajari cerita ini di buku Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-74, umat-umat Tuhan, Yohanes bersandar dan tidur di dadanya Tuhan Yesus. Tidak mau ikut bersama-sama dengan Yesus berdoa. Ya. Demikian juga dengan Petrus. Petrus ketiduran, tidak mau berfokus dengan Tuhan Yesus berdoa. Padahal Yesus ingin memberitahukan teladan yang amat penting, oleh sebab sudah amat dekat penangkapan Tuhan Yesus. Ya. Sudah amat dekat bahwa ada satu murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus kepada imam besar. Ya. Umat-umat Tuhan, betapa Petrus sangat ketakutan ketika peristiwa itu telah datang. Ya. Orang-orang banyak, imam-imam besar, prajurit-prajurit Roma mau menangkap Yesus. Nyonya menuliskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, umat-umat Tuhan, prajurit-prajurit Roma, senjatanya lengkap. Opa Jakobus, ya, sebagai pensiunan angkatan laut, ya, pelaut, ya, oh ya, saya ini mendoakan kembali menjadi angkatan, dengan pelaut. Opa, saya yakin menjadi pelaut banyak perlengkapan yang dipersiapkan. Kita semua, ya, bayangkan ini, semua pasukan-pasukan Roma ingin menangkap Tuhan Yesus yang kita cintai. Senjatanya lengkap. Padahal kehidupan Yesus selalu melayani di Ka'bah, ya, di sinagog khotbah. Tidak pernah Yesus khotbah di tempat yang tersembunyi. Tidak pernah Yesus melakukan kejahatan. Tidak pernah Yesus menyakiti sesamanya. Tidak pernah Yesus memfitnah, ya. Yesus selalu menyatakan Injil kebenaran Tuhan, tetapi pasukan itu lengkap senjatanya. Alkitab mencatatkan, ya, apakah saya ini seorang penjahat sehingga engkau menangkap saya penuh dengan kelengkapan senjata? Umat-umat Tuhan, bahwa Petrus sangat ketakutan, ya. Mengapa? Karena pasukan itu lengkap senjatanya. Namun murid yang dikasih oleh Yesus, Yudas, ya, memberitahukan tanda-tanda siapa yang harus ditangkap, ya, dengan tanda ciuman kasih. Umat-umat Tuhan, kadang-kadang orang yang amat dekat dengan kita, ada orang mengatakan waspadalah, katanya, ya. Orang yang amat dekat, kalau pepatah mengatakan musuh di balik apa, ya, Opa? Puji Tuhan, thank you, Opa. Orang-orang muda harus tangkap, harus langsung merespon, ya. Musuh di balik selimut membahayakan, ya. Ini dialami oleh Tuhan kita Yesus, ya. Yudas memberikan tanda dengan ciuman, ya, supaya ditangkap Yesus. Lalu apa respon Petrus, teman-teman, ya? Responnya, dia mengambil
pedang seorang Malkus ya, lalu dihunuskan ke telinganya. Bayangkan umat-umat Tuhan, Petrus ini salah satu murid yang paling agung, murid yang paling terkenal, murid yang selalu datang kepada Yesus, meninggalkan jala ikannya mengikuti Yesus, memiliki karakter yang selalu terdepan untuk melayani, menyelamatkan Yesus. Ketika Malkus mengalami penderitaan, telinganya putus, ya, boleh Abang Yogi dilanjutkan. Yesus melakukan mukjizat, ya, disatukan kembali telinganya umat-umat Tuhan. Kalau Yesus memiliki niat hati yang jahat, ya, tidak patut disembuhkan telinganya itu. Tetapi Yesus tetap memiliki hati yang mulia, ya. Dan Yesus memberitahukan kepada Petrus, sarungkan pedang itu, sebab orang yang menggunakan pedang akan dihakimi oleh pedang, ya. Jadi Petrus sangat mematuhi perintah Yesus. Umat-umat Tuhan, ketika Yesus ingin ditangkap, ya, ketika rombongan tentara itu membawa Yesus pergi ke kegelapan malam yang sangat mengerikan, Petrus tahu bahwa kehidupannya akan menjadi target penangkapan dari prajurit-prajurit Roma. Oleh sebab Petrus mengikut Yesus, dia ketakutan umat-umat Tuhan, dia melarikan diri, dia tidak mau mengalami hal yang dialami Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan, Petrus selalu mengingat pesan-pesan Yesus bahwa imannya akan tergoncang, ya. Yesus sudah memberitahukan kepada Petrus, iman akan tergoncang. Makanya saya memberitahukan kepada kita semua umat-umat Tuhan, mohon kita merenungkan ayat persahabatan kita ini, ya. Markus 14 ayat 29, ya. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Umat-umat Tuhan, ini jawaban yang yakin teguh disampaikan oleh Petrus. Tetapi berbeda dengan keputusannya, tindakannya, ya. Bayangkan, aku tidak. Walaupun ke-11 murid itu goncang imannya, saya tidak, oh Pak Eka. Tetapi Yesus mengingatkan, ya, ayat yang ke-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangka aku 3 kali. Bayangkan, tokoh utamanya Petrus. Artinya Petrus sedang diintai oleh setan. Ya Pak Pendeta, ya, umat-umat Tuhan, Petrus sedang menjadi intaian setan. Jangan kita menjadi jemaat yang sedang diintai oleh setan, jangan, ya. Kita harus tolak dengan kuasa Tuhan. Datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa siang dan malam, doa semalam indah, ya. Harus datang kepada Tuhan. Lalu Petrus mengingat pesan yang disampaikan oleh Yesus, ya. Boleh dilanjutkan. Next, abang? Ya, next sekali lagi. Boleh? Lagi? Sekali lagi, ya. Sesudah meninggalkan guru mereka di Taman Getsemani, umat-umat Tuhan, 2 orang muridnya ini mencoba mengikuti jauh, ya. Jadi ketika Yesus dibawa ke satu pengadilan, ya, ke tempat imam besar yang akan diadili, kedua muridnya tetap mengikuti Yesus. Oleh sebab mereka ingin menyelamatkan guru mereka, ya. Lalu kedua murid ini, Petrus dan Yohanes, imam-imam mengenal Yohanes
sebagai murid Yesus yang sangat terkenal, ya. Selalu Yohanes tampil yang utama, Petrus pun pemimpin. Lalu mereka mengikuti, ya, masuk ke ruangan, diizinkan mereka masuk. Umat-umat Tuhan, para pemimpin itu menghina Yesus kita. Para pemimpin itu mengejek, ya, bahwa Yesus ini anak Allah, ya. Dan Petrus dan Yohanes ingin menyelamatkan gurunya. Umat-umat Tuhan, dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 15 dan 16, boleh lanjut. Simon Petrus dan seorang murid mengikuti Yesus. Ya, dikatakan murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar pintu, di dekat pintu. Maka murid lain tadi mengenal imam besar, kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu itu, lalu membawa Petrus masuk. Ya, Yesus dibawa masuk ke dalam rumah imam besar untuk diadili. Lanjut. Ya, jadi umat-umat Tuhan, ketika Yesus diadili, dibawa ke satu ruangan, Petrus masuk, ya, bersama dengan Yohanes, ya, dan mereka dikenal bahwa inilah pengikut-pengikut Yesus. Ya, apa yang dikatakan? Boleh lanjut. Seorang wanita berkomunikasi dengan Petrus, ya, mengatakan, engkau pengikut Yesus, katanya, ya. Engkau salah seorang pengikut Yesus. Lalu Petrus menyangkalnya, ya, di dalam Markus 14 ayat 68. Apa yang dikatakan umat-umat Tuhan? Markus 14 ayat 68. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke suami muka dan berkokoklah ayam. Umat-umat Tuhan, ini kokokan yang pertama, Pak Nayon. Kokokan ayam yang pertama, Petrus telah menyangkal Yesus. Wanita telah memberitahukan, engkau salah satu pengikutnya. Petrus menjawab, saya tidak mengetahui apa yang kau maksudkan. Ya. Lalu yang kedua, ya, ayat yang ke-70. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau ini seorang Galilea. Umat-umat Tuhan, seorang Galilea sangat nampak dari tubuhnya, perawakannya, kata-katanya, logatnya, ya. Makanya orang Batak kelihatan dari mana? Wajahnya juga bisa kelihatan, ya kan? Perawakannya, ya kan? Intonasinya, ya kan? Orang Manado kalem dia seperti orang Jawa, ya, lemah lembut. Saya punya sahabat pendeta muda orang Manado. Pak pendeta kita ini mengenal sahabat saya. Setiap kami main sepak bola, berbeda dengan saya. Kalau saya antusias, mungkin Abang Yogi tahu saya main bola bagaimana. Mungkin Abang Yogi pernah saya alami, ya kan, waktu cepat, jaga posisi. Tapi kalau orang Manado ini, tenang pastor, tenang. Kita buat strategi yang tenang. Jadi berbeda. Jadi Petrus ini kelihatan umat-umat Tuhan. Makanya diberitahukan, engkau ini salah satu pengikut Yesus. Apa yang dikatakan? Saya tidak mengenalnya, ya. Bukan hanya mengatakan tidak mengenal umat-umat Tuhan, mengutuknya, bersumpah bahwa saya tidak mengenal Yesus. Bayangkan umat-umat Tuhan, murid Yesus ini mengutuk, bersumpah saya tidak mengetahui Yesus itu, ya. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-71 boleh dibacakan. Bapak-bapak, ya, ada perwakilan bapak-bapak, Markus 14 ayat 71. Ada bapak-bapak yang ingin membacakan firman Tuhan? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah,
Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Ini umat-umat Tuhan dicatatkan oleh Markus. Petrus mengatakan, aku tidak mengenal orang yang kamu sebut. Aku mengutuk dan bersumpahnya. Umat-umat Tuhan, perkataan ini diketahui oleh Yesus bahwa muridnya yang dikasihinya sedang dalam tempat pengintaian setan. Singkat cerita, umat-umat Tuhan, ya. Boleh lanjut? Om Yogi, slide yang ke-17, ya. Kesempatan ini masih diberikan kepada Petrus, ya. Sebelum penyangkalan yang ketiga kali bahwa Yesus sudah memberitahukan 1 jam yang lalu, Petrus, engkau akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Tetapi Petrus menjawab, aku tidak, Tuhan. Walaupun yang lain goncang imannya, saya tidak, Tuhan. Percayalah kepada saya, Tuhan. Saya ini murid yang selalu ingin menyelamatkan engkau, ya kan? Karena buktinya Bapak Ibu, senjata itu, pedang itu diambil, dipotong telinga, itu tandanya bahwa Petrus selalu memiliki hati kepada Yesus. Tetapi imannya tidak kokoh seperti imannya Tuhan Yesus. Nyonya White memberitahukan kepada kita umat-umat Tuhan dalam bukunya Kedua Segala Zaman, seandainya Yohanes dan Petrus tidak tidur pada waktu di Taman Getsemani, mereka akan mendapatkan kekuatan dari Allah untuk menghadapi pencobaan ketika Yesus ditangkap. Bapak Ibu, sebenarnya kedua murid ini akan kuat mengalami peristiwa penangkapan Yesus. Akan kuat mereka. Mereka akan mengetahui bahwa benarlah Tuhan mereka, guru mereka akan disalibkan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mereka tertidur, ya, amat gelap. Mereka memuaskan hawa nafsu kedagingan mereka. Umat-umat Tuhan, di jam-jam yang sangat indah untuk tidur, di jam sekarang lah. Jadi jangan ada yang tertidur, nanti kekuatannya berbeda dengan saya, ya. Kita harus datang kepada Tuhan. Di jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu enak-enaknya istirahat. Tapi jangan kalah, ya, dengan Yohanes dan Petrus. Nanti berbeda kekuatannya. Nyonya Wat menuliskan, boleh buka bukunya, nanti saya akan tunjukkan di halaman berapa. Jadi Yesus mengajak mereka supaya mereka punya kekuatan, ya, tidak kaget. Maka Petrus memberitahukan, dan benarlah umat-umat Tuhan, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan pada saat itu ayam berkokok 2 kali. Boleh lanjut Abang Yogi, ya? Slide yang ke 25, 24. Yang pertama, pelajarannya bagi kita umat-umat Tuhan, Petrus sangat mencintai Yesus. Kenyataannya tidak demikian, ya. Saya juga bisa katakan, umat-umat Tuhan, saya mencintai Tuhan Yesus. Saya ini gembala, saya ini ketua jemaat. Tetapi saya katakan tadi, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang mengetahui hati kita. Petrus telah menyatakan di hadapan Yesus, Tuhan, saya tidak akan tergoncang iman saya, ya. Bukan ucapan saya, ini ucapan Petrus yang dicatatkan Alkitab. Dan dia katakan, Tuhan, aku tidak akan tergoncang imanku. Imanku ini akan kokoh. Ya mungkin seperti batu karang di tengah laut, tetapi pada akhirnya luntur juga tergoyahkan, ya. Yesus sangat mencintai Yesus. Petrus sangat mencintai Yesus. Kenyataannya tidak, ya. Yang pertama, Petrus selalu ingin membela Yesus dan menyelamatkannya. Oleh sebab telinga Markus telah dipotongnya, ya.
Yang kedua, mengikut Yesus harus rela terancam, ditangkap, ataupun dihukum. Jadi umat-umat Tuhan, ya, ketika kita mengikut Yesus, kita jangan mau enaknya saja, ya, mau nyaman, ya, mau tenang ibadah tanpa ada goncangan-goncangan. Jangan umat-umat Tuhan. Mungkin goncangan-goncangannya persatuan-kesatuan, ya, atau ada sesuatu yang mau diberi oleh jemaat, atau ada sesuatu yang mau dibangun di gereja, ya kan? Ada goncangan-goncangan pendapat, goncangan-goncangan ide, goncangan-goncangan buah pemikiran yang tidak diterima. Saya tidak dihargai Pak Pendeta, saya sakit hati, saya tinggalkan gereja ini. Jangan umat-umat Tuhan. Harus lapang dada menerima segala sesuatu, ya. Kalau tidak diterima responnya, idenya, apa ini? Elus dada, ya, supaya Tuhan pimpin. Kita harus rela menerima ancaman, hukuman kalau mau jadi pengikut Yesus. Yang ketiga, ya, hanya Petrus dan Yohanes yang mengikuti Yesus di ruang pengadilan itu. Yang lainnya sudah ketakutan. Jadi dua murid ini sangat memiliki kehidupan, tindakan yang selalu ingin menyelamatkan Yesus, tetapi berbeda dengan keyakinannya. Lalu yang keempat, ya, setelah jati dirinya Petrus dikenal oleh orang banyak, dia tetap bertahan, tidak langsung pergi. Umat-umat Tuhan, Petrus tetap pada posisinya, walaupun cahaya api yang sedang dibakar, kayu yang sedang dibakar itu, ya, pada waktu itu sedang pagi hari, sangat dingin sehingga ada kayu yang dibakar. Semua sangat melihat Petrus, tetapi Petrus tetap teguh. Dia tidak langsung menghindari pertemuan itu, tidak langsung pergi. Tetapi Petrus menyangkal Yesus, ya. Umat-umat Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan, sangkal ini artinya membantah, tidak membenarkan hal demikian, ya, tidak menyetujui. Jika ada tuduhan, saya menolaknya. Ini arti kata sangkal, ya. Boleh dilanjutkan Abang Yogi? Jadi kalau ada yang menyangkal, dia sudah membantah, menolak, ya. Lalu bersangkal, tidak mau mengakui, tidak mau menuruti, tidak mau mengerjakan pekerjaannya, ya. Ingkar janji, tidak mau mengaku ucapannya. Jadi umat-umat Tuhan, hati-hati dengan kata yang mudah kita ucapkan ini, sangkal, hati-hati, ya. Walaupun kita tidak mengucapkannya, bisa dilaksanakan oleh hati yang tidak bersuara ini, menyangkal, ya, menyangkal, mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa Yesus mengkaitkannya dengan ayam jantan? Umat-umat Tuhan, mungkin ada yang merenungkannya, ya. Kalau kami sebagai pendeta, banyak studi kasus yang kami pelajari. Mengapa, ya, Yesus mengkaitkannya dengan ayam jago? Tidak, contohnya tidak dengan burung beo, ya kan? Atau burung kakatua, yang mungkin hewan lain juga bisa bersuara, ya kan? Tetapi kenapa ayam jago? Mungkin ada yang mau membantu jawaban saya. Jam berapa ayam jago berkokok, Pak Utagalu? Oh, kalau Pak Utagalu, mohon maaf karena rumahnya istimewa, tidak diizinkan memiliki ayam jago. Malam Pak. Pak, ada yang malam, ya. Pada umumnya jam berapa? Mungkin jam berapa, Pak? Jam 2, jam 1? Jam 4. Jam 4. Ya, thank you, Pak. Pak Simbolon yang suka banyak ayam, jam berapa, Pak? Jam 2. Umat-umat Tuhan, Pak Simbolon banyak ayamnya. Tentunya ada ayam jago, ya, Pak. Beliau katakan jam 2 ayam berkokok. Itu di waktu yang tenang, ya, Pak, istirahat.
Ya. Tetapi Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, engkau harus berdoa. Ya. Ayam pun sudah bangun. Ya, pencipta kita Tuhan Maha Kuasa. Ayam bisa membangunkan manusia. Ya. Umat-umat Tuhan, ia bangun pagi-pagi benar untuk melaksanakan tugas dari Allah, yaitu berkokok. Ini perintah Allah kepada ayam jantan. Berkokoklah engkau. Mungkin ada yang membutuhkan suaramu. Umat-umat Tuhan, saya senang Pak Ketua melayani jemaat tahun panjang. Puji Tuhan, saya mengamati selama 3 bulan ini, Oma, tetangga kami banyak ayam. Jadi buktinya kami mencintai untuk melayani ini sudah ada. Kami baru kenalan dengan tetangga kami. Tetangga kami punya ayam banyak. Lalu Pak Ketua belum minta izin kepada saya. Entah mungkin minta izinnya seperti ini. Pak Pendeta, kapan bisa waktu ibadah Rabu malam? Langsung ditentukan sama Pak Ketua. Pokoknya Pak Pendeta, Rabu malam yang kedua setelah dari Pak Sinaga di rumah Pak Pendeta. Langsung saya katakan, Ibu Pendeta, kita harus berjuang beli ayam untuk makan bersama. Ayam kampung, jangan ayam yang di pasaran itu, ayam negeri. Jangan, supaya umat-umat Tuhan sehat. Ternyata tetangga kami banyak ayamnya. Kami belilah 2. Dan saat ini kami diingatkan, Ibu, kapan lagi beli ayam? Karena banyak ayamnya. Amin, ya. Jadi kami diingatkan. Jadi umat-umat Tuhan, saya lihat ayam jagonya berkokok. Dan tetangga kami punya ayam. Saya mengamati jam 3 sudah bangun ayam itu. Mungkin yang sudah sekian kalinya berkokok. Umat-umat Tuhan, ayam jantan yang setia akan perintah Allah, dia berkokok. Yang kedua, ia tidak menolak melakukan tugasnya dari Allah, walaupun kurang indah atau diperhatikan jika dibandingkan dengan kicauan burung kenari. Umat-umat Tuhan, ayam jantan dengan burung kenari berbeda peminatnya, ya. Tetapi kalau dibandingkan, banyak orang yang menyukai burung kenari atau burung beo atau kakak. Tetapi ayam jantan selalu setia akan tugasnya dari pencipta. Dia akan berkokok di pagi hari. Mau membangunkan siapapun yang menyalakannya, dia pasti berbunyi. Ya. Selanjutnya, Pak Yogi, ayam jantan yang setia. Pesannya, ya. Pesannya yang disampaikan kurang populer, ya, kurang disukai, mungkin mengganggu kita yang sedang nyenyak istirahat. Tetapi ya, membangunkan orang tidur. Tetapi Tuhan menggunakan ayam jantan ini untuk mengingatkan Petrus bertobat dari kesalahannya. Ya, umat-umat Tuhan, Petrus mengenal ayam jantan yang berkokok. Jadi ketika ayam itu berkokok, Petrus sudah mengetahui, saya menyangka Yesus. Jadi pesannya kadang-kadang mengganggu kita, ya Pak Simbolnya, ya kadang-kadang mengganggu kita. Kita lagi enak istirahat tidur, tapi ayam berkokok, ya kan? Lalu selanjutnya, ayam jantan yang setia, ia melakukan tugasnya tanpa mengharapkan pujian. Pernahkah kita mendengar orang berkata, "Hei, dengarkan indahnya ayam itu berkokok"? Ya? Pernah kita mendengar begitu ayam dipuji? Kadang-kadang bapak saya waktu itu pernah punya ayam jantan, ya. Mama saya senang memasak ayam jantan atau ayam betina. Ini ada adik-adik kami. Kadang-kadang kalau ayam itu sudah dewasa, sudah kokoknya bagus, ya kan, melengking, potong ayam ini, menyusahkan kita di pagi hari. Kita lagi mau tidur, potong ayam itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau potong ayam jago, sebelum pokoknya melengking, potong sebelum mengganggu. Ya. Jadi bayangkan dia melakukan tugasnya tanpa mengharapkan pujian. Ya. Selanjutnya, ayam ini ya, mulai lanjut
Pertama, mengapa Petrus jatuh? Karena tidak berdoa, ya, tertidur. Nyonya menuliskan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 98. Doa yang tiada berkeputusan adalah perhubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Demikianlah hidup itu mengalir dari Allah masuk ke dalam jiwa, kehidupan kita, dan dari dalam kehidupan kita, dan kesucian, kemurnian kesucian akan mengalir dari kehidupan kembali kepada Allah. Umat-umat Tuhan, ternyata doa itu tidak ada putusnya. Apabila kita berdoa, kita mendapatkan kuasa, kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan kesucian, kemurnian, itu akan terpancar dan itu akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Umat-umat Tuhan, orang yang rajin berdoa dengan orang yang tidak rajin berdoa, berbeda kehidupannya. Berbeda kehidupannya. Dan berbeda dan semuanya berbeda, ya. Lalu ayam jantan, umat-umat Tuhan. Siapa yang menyukai timnas Prancis? Pak Elsapan ingat logonya Prancis? Ada yang suka pendukung Prancis ada di sini? Nggak ada. Logonya apa? Ayam jago. Ayam jantan. Saya baca umat-umat Tuhan. Mengapa Prancis menggunakan logo ayam jantan, ya kan? Oleh sebab ayam jantan itu seekor hewan yang bertarung, teguh, kuat, kokoh, ya, menjaga kawanannya, menjaga pasangannya, dan selanjutnya produktif. Jadi Prancis menggunakan lambang ayam jantan ada tujuannya. Bayangkan filosofinya, ya. Jadi Tuhan Yesus pun menggunakan ayam jantan ada maksud tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Umat-umat Tuhan, ya. Mari kita berdoa, kuatkan kita berdoa, ya. Boleh selanjutnya, mengapa Petrus jatuh? Lingkungannya, ya, lingkungannya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Lanjut, apa? Bagi anak-anak gadis, hati-hati ini. Jangan suka menggosip. Iya, ya. Jangan, ya, ini, ya. Lingkungan akan mengganggu kehidupan kita. Anak-anak muda, jangan menggunakan seenaknya jalanan, ya. Jangan. Lalu selanjutnya, lingkungan yang mengganggu dunia maya, lanjut apa? Ya. Dunia maya, hati-hati. Zaman ini sangat mudah di tangan kita. Lalu lanjut, ini dia, berbeda padahal satu jenis, ya. Bayangkan satu jenis tapi berbeda. Hati-hati lingkungan kita, ya. Lalu lanjut, Petrus menyalahkan imannya. Lanjut, apa? Murid Yesus pada zaman kita menyalahkan imannya karena takut akan penderitaan, celaan, hukuman, menyangkal Tuhannya. Sesungguhnya sebagaimana halnya dengan Petrus dalam ruangan pengadilan, umat-umat Tuhan, kita mungkin tidak akan berada di ruang pengadilan, kecuali mungkin saya, Pak Ketua, di ruang pengadilan hukum kalau ada masalah-masalah, ya kan? Kami harus maju. Tetapi Petrus menyalahkan imannya, ya, menyembunyikan imannya. Boleh lanjut? Abang? Umat-umat, tetap. Ya betul, tadi. Lanjut. Ini satu, bukan yang ini. Ya, ada yang mengetahui awan itu indah, ya. Tetapi pada akhirnya ada apa itu? Ada hewan kucing, ada ikan, ya. Sepintas kita melihat alam yang indah. Padahal di situ banyak wajah-wajah, ya. Ada wajah manusia, ya. Di bukit itu, di gunung itu ada wajah semacam gorila, ya kan? Jadi umat-umat Tuhan, hati-hati iman kita, ya. Lanjut apa? Ini dia, seperti ini. Bagaimana ini tanggapan kita? Apakah Anda melihat ada seorang yang sedang memainkan alat musik? Ada? Atau
nenek tua dan kakek tua. Bagaimana? Semuanya kan? Jadi hati-hati dengan iman kita. Kadang-kadang iman kita teguh di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada sesuatu keputusan berbeda hasilnya. Lanjut abang, ya. Satu lagi untuk menyimpulkan firman Tuhan ini. Ini lanjut ya. Ini sepertinya tempat yang indah yang ingin kita kunjungi ya. Ada domba seperti di padang belantara. Padahal ada wajah di tempat ini. Jadi hati-hati umat Tuhan terhadap keyakinan kita kepada Tuhan ya. Inilah firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengikuti perjalanan suci. Kita harus nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan saya. Ya, kuatkan iman saya, teguhkan iman saya. Apabila datang penggoncangan, ya, Tuhan, saya tetap ingin mengakui Engkau di hadapan siapapun, di tempat manapun. Saya tidak mau menyangka Engkau. Saya tidak mau jatuh seperti Petrus. Tetapi puji Tuhan, pada akhirnya Petrus mengalami pertobatan dan tetap menjadi muridnya yang mencintai Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.